Yo guys, welcome back to my channel ya. Kembali lagi bersama saya Irfan di Virai Official Channel ya. Kali ini gua bareng temen gua nih. Pasti kalian gak bakal aneh lah. Kalian juga pasti pernah lihat dia tuh mantan ya. Kalau disebut mantan kan ya? Jangan dibilang mantan sakit. Oh sakit ternyata. Berarti lu punya banyak kenangan dong sama mantan? Gue gak punya banyak kenangan, tapi gue banyak apa gitu lah pokoknya. Iya. Makasih lah cuy. Pokoknya kalian gak bakal aneh lah. Dia tuh salah satu pemeran di Selendang Merah ya. Kalian bisa cek konten saya itu ada konten judulnya itu Selendang Merah ya. Jadi kali ini gua tuh dituin sama dia tuh bakal curhat sama gua nih. Jadi gue gak perkenalan dulu gitu. Ya silahkan perkenalan Kenalan deh. ya. Gua lupa. Makanya gue ingetin cuy. Iya. Silahkan. Oke guys, kenalin nama gue Muhammad Syahrul Al-Kahfi. Gue pernah main juga di pemeran jadi aktor Selendang Merah. Jadi yang nanya jangan kepo, nama gue Muhammad Syahrul Al-Kahfi ya, oke? Lu jangan pada kepo, apalagi loket Instagram jangan deh. Wah, cakep-cakep, bini gue galak cuy, jangan mau. Berarti lu punya bini sekarang? Wah, Oh hebat tuh. semuanya lu jomblo. Jangan kenceng-kenceng kali. Lanjut. Gua malu. Oh. Oke, jadi lu datang ke rumah gue ngapain nih? Kan sesuai kita janji di DM. Oke. DM ya. Jadi lu tuh kan mau curhat nih. Gua nanya nih, lu tuh mau curhat apa tentang ke kita nih? Gue curhat apa? Lu nanya ke gue curhat apa gitu? Lu gak ngasih pertanyaan gitu ke gue? Ya kan lu janjian nih sama di DM kita ya. Gua dong mau curhat, kata lu tuh. Ya udah, gua sekarang belum meluncur ke rumah lu. Sekarang lu mau curhat apa? Gua dengerin. Lu mau curhat apa? Kali aja lu punya masalah, kita kasih konsultan bareng-bareng lah. Intinya gitu. Jadi gua itu dulu emang gua sekolah gitu ya, masa nggak sekolah sih, orang tua nggak ngedidik banget gitu, tapi kan gua sekolah dulu. Selama gua masa-masa sekolah, gua pernah nemuin orang yang pokoknya orang itu CS banget gitu sama gua. Kemana-mana kadang gua bareng sama dia gitu, bareng, bahkan di kelas gua bareng terus. Dan gua yang jadi bingungnya, kenapa orang itu seakan-akan pengen banget gitu ngatur-ngatur hidup gue. Padahal ya gimana ya, orang tua gue juga nggak pernah sengatur itu gitu. Gue hubungan sama ini dia komen, gue pacaran sama ini dia komen. Alasannya kenapa? Alasannya tuh kenapa dia tuh bisa ngatur-ngatur lu gitu? Jadi gini ya, dulu tuh dia pernah suka sih sama gue, tapi waktu kelas berapa? Bentar suka. Ini sahabat lu tuh cewek atau cowok? Cewek. Oh, kirain gua cowok gitu. Ya, Lu berarti gay gitu. Enggak, up. Gue masih normal cuy. Jadi kan waktu gue sekolah dia ngungkapin ke gue kelas 1 gitu, kalau nggak salah kelas 1 ya. Dan kelas 1 itu dia masih gimana ya, masih gitulah pokoknya. Bisa dibilang kalau dari KKM masih di bawah KKM gitu. Apanya kayak untuk apanya? Dari jenis penampilan mungkin. Fisik gitu ya, lebih ke fisik. Emang fisik bukan segalanya dari ini, cuman kalau kita tidak menemukan fisik dalam hal seseorang, kita tidak akan pernah menemukan rasa cinta. Mantap. Karena apa? Karena ketika kita melihat seseorang, ketika kita jatuh cinta kepada seseorang, sayang kepada seseorang, kita akan menemukan karakter bagi dia. Jangan mencari yang sempurna. Emang gue gak nyari yang sempurna, gue gak pernah nyari yang sempurna. Gue lebih nyari pasangan yang bisa nerimain gue apa adanya gitu kan. Yeah. Cuman ya kelas 1 itu ya, kelas 1 itu masih gimana ya, ya gue masih pertama sekolah juga. Kenapa dia? Bentar, lu pertama sekolah berarti lu langsung ke SMP dong? Ke SD? SD dulu Oh, berarti bukan yang pertama. Iya, jadi gue dulu TK. Oh, iya. Cuman gue TK dikeluarin di sekolah di DO. Tapi amat tuh, gimana dikeluarin di gua SMK lu? Gue bingung gitu kan. Gue SMP aman-aman aja, belum ada dia. SMA ketemu tuh sama dia kan. Gue aneh gitu sama orang itu. Anehnya tuh gini. Jadi gimana ya? Jadi lu gimana CS lah sama gue gitu. CS misalkan, gue cowoknya lu ceweknya gitu misalkan nih. Terus jadi gimana ya? Lu tuh kayak gimana ya, seakan-akan lu CS banget gitu. Misalkan gue cewek, lu cowok gitu kan. Misalkan lu tuh, gua tuh yang ngungkapin ke lu gitu. Nah, yang jadi gua bingung itu kenapa dia itu
seakan-akan kesini makin kesini tuh ngatur hidup gue banget gitu. Dia tuh cantik ya, dia tuh body oke lah, tapi kenapa lu tolak? Alasannya kenapa? Gini deh, lu ngelihat orang suka dari apa? Minimal tuh orang suka ya karena ketika nyaman, ngelihat muka, ngelihat karakter, itu mah semuanya nggak ada banget di diri gue gitu. Jadi bukan tipe lu gitu. Bukan tipe, emang gue nggak milih-milih, cuman ya kalau gitu mah ya cuman sekarang jadi gimana ya, kalau TikTok astagfirullah, TikTok mah glow up lah cuy. Glow up, glowing, jadi glowing, body cakep, muka cakep, putih sekarang mah. Dulu mah udah belum, jangan ceritain lo kayak gimana ya, kayak sate plat ngangkat ya kan. Masih zaman sekarang tuh cewek jelek pun kalau udah kenal skincare sama makeup bakal beda lagi gitu. Cakep cuy, coba gimana muka ceweknya, kalau giginya gondrong lo mau gimana? Ya bisa operasi kalau banyak duit lo. Bisa dipotong itu pakai gerinda. Iya. Bisa ya. Iya kan? Terus lo ukir gitu tuh pakai gigi kelinci. Lo potong dari misalkan giginya tuh 8 cm, lo potong jadi 3 cm. Udah aja deh pokoknya. Babat semua. Goblok. Jadi, balik lagi deh ke our stop gitu kan. Jadi cakep dibilang cakep itu jujur sekarang cakep cuy. Cakep, putih, bening pokoknya. Dompetnya yang jadi masalah cuy. Tebal. Cewek-cewek tebal dompetnya. Tapi lu sekarang ngedobetin lagi gak? Ada niat balikan gak? Enggak ada. Kenapa? Padahal glowing lo, dompetnya tebal. Kenapa? Gua udah ngeliat dulunya gitu. Oh dia jatuh, lu tuh tahu dulunya kayak gimana iya, gitu. Yang jadi pertanyaannya dibilang sih dia tuh emang normal. Bilang kan normal, bisa jadi. Kenapa bisa jadi? Jadi kan gue udah lama gitu kan, 3 tahun lah coy. Jadi udah saling percaya gitu kan. Cewek, masa suka lagi sama cewek? Jadi setiap gue curhat, bos, gue suka nih sama siapa? Kan gue udah seneng gitu. Jadi dia tuh curhat ke lu. Iya, kirain gue senangnya tuh ya karena dia tuh udah ngedapetin cowok gitu yang kenapa nggak bisa ngedapetin yang lepas dari gue gitu. Gue udah seneng dia bisa lepas gitu. Dan pas cerita itu, kenapa dia ceritanya lagi tuh suka lagi sama cewek? Lo ngerti gak? Paham sih, paham, tapi udah jangan disebut. Iya. Jangan terlalu itulah. Jangan terlalu barbar lah pokoknya. Lo yang nonton juga pasti tahu gitu kan. Ngerti lah. Jadi gimana ya? Wah cakep sih, sumpah nggak bohong. Cuman itu yang disayangkan ya. Iya, jadi gue cuman nyayangin doang, dia cakep, dia bening, body cewek yang idaman banget tuh, cewek pengenin tuh kan, gitar gimana, lah. Punya. Pokoknya abang-abangan lo kalau lihat mau deh. Tapi pertanyaannya, dia suka lu apa gua? Enggak kayaknya. Enggak. jadi gini nih ya, jadi udah jelas gitu kan bahwa dia tuh ternyata emang enggak normal. Tapi yang gue bingungin sampai sekarang, gue baru sadar sekarang kenapa dia setiap itu ngatur-ngatur. Kalau gue keenakan sih, ngatur-ngatur berarti dia tuh peduli gitu. Tapi gue pikir-pikir siapa dia gitu, setiap berhubungan sama cewek ini, jangan itu mah gini. Ternyata dianya suka. Kirain gue dia tuh ngatur-ngatur tuh karena dia tuh gak mau sampai gue sakit hati apa gimana gitu. Ternyata dia tuh gue mau kehilangan lu. Iya, bukan kehilangan gue coy. Dia suka sama cewek yang gue deketin karena dia suka sama cewek lagi gitu. Kirain gue tuh dia tuh suka sama lu gitu. Iya, awalnya emang suka gitu kan. Ya udahlah dulu pas 1 gue udahlah dan nembak gue tolak gitu. Gue bukan ngerasa gue ganteng gitu ya. Bukan ngerasa gue cakep, cuman ya emang gitu, gitulah faktanya, realnya gitu. Cuman gue nggak mau gitu. 3 tahun gue udahlah jalan sampai gue ditawarin, maskeran nih, ada produk baru nih. Lu kira emang gue apaan? Kan cowok coy. Dia tuh cowok eksperimen. Cowok ditawarin skincare, buset dah. Emang gue pernah tuh maskeran bareng gitu. Anjir, sampai terus segitunya ya? Iya, gue kadang kalau di rumah gitu ya, berdua, kadang dia nyamperin ke rumah gue gitu. Pulang jam 9 malam, jam 11, jam 10. Tapi gue nggak ada hasrat cuy, nggak ada hasrat. Gimana ya, biasanya kan kalau sama cewek nih ngobrol gini, kalau gini juga kan mas cewek mah, nih cewek cakep bener, bening, ada kan hasrat. Ya pasti dek. Iya, cuman ngelihat dia si temen gue mah ya, gue sadar gitu bahwa dia tuh nggak suka sama cowok, sama cowok gitu kan.
muka, hidung bukan hidung mainan lah pokoknya, bukan hidung mainan gitu. Terus pipinya tembam cuy. lu tuh mau spesifikasi orang atau mau bikin gua ngiler gitu? Dasar-dasar lu bisa bangkit lah. Bikin dia bikin dia normal gitu lah. Jadi misalkan kalau dia nonton sama video kita berdua di channel lo gitu kan, di VI official channel, mudah-mudahan dia sadar gitu bahwa dia tuh cakep, dia tuh bening, dia tuh kurang apa sih gitu. Kenapa harus suka sama sesama jenis kelamin gitu, cewek suka sama cewek lagi, dilarang juga sama agama gitu. Iya, gitu. gitu. Baik gitu. Bahkan gue pernah denger tuh kalau sesama jenis kelamin boleh dibunuh Iya, kalau nggak salah. Halal hukumnya. Iya, halal hukumnya kalau nggak salah, gue pernah denger gitu. Cuman kan kalau hukum polisi, hukum negara kan beda lagi gitu kan. Jadi buat lu temen gue, CS kental, CS oces, pokoknya CS ngiler dah, CS nyeblak, CS apapun juga itu. CS kental. Iya, CS kental banget. Jadi please lu rubah sikap, lu harus normal cuy. Gue sayang sama lu, sayangnya itu bukan karena gue sayang suka gitu, sayangnya karena diri lu cakep, bening, jadi jadi itu para idaman gitu ya. Idaman cowok gitu. Idaman cowok banget gitu pokoknya. Jadi udahlah, ini kesimpulannya emang dia nggak normal gitu ya, gue curhat gitu. Sekarang gue nanya nih ke lu, pengalaman lu tentang selama lu pacaran nih, lu datang ke rumah gue suruh curhat ke lu. Iya. Sekarang gue nanya, lu curhat di gue. Ya. Gitu. Karena suram lah masa lalu gue. Iya. Jangan suram coy, memang masa lalu itu suram gitu. Jadi ada caption quotes gitulah, untuk masa lalu berhentilah menepuk punggungku karena aku tidak pengen menoleh ke belakang, aku akan lurus ke depan. Iya. Jadi sekarang giliran gue nih cuy yang nanya ke lu. Nanya apa nih? Lu jangan nanya-nanya lah. Masa lalu lu, jadi gue curhat udah gini ya, di depan kamar gue curhat. Gue bukan ngehina, gue bukan apa, cuman gue nyaranin dia lebih baik. Inilah Rubah sikap. Sekarang gue nanya dulu, lu curhat dong ke gue tentang pengalaman. Mau masa lalu, masa depan, bodoh amat. Masalahnya gue bukan gak mau curhat nih, bukan gak mau curhat ya, tapi masa lalu gue suram cuy. Ini masa lalu emang semua suram gitu, cuman ya menurut kata-kata gue, quotes gue gitu ya, suruh untuk masa lalu berhentilah menepuk punggungku, edas dalam. Berhentilah menepuk punggungku, aku nggak mau menoleh ke belakang, aku ingin menoleh ke depan, karena masa lalu membuatku terjerumus ke dalam hal-hal yang gak jelas, menjerumus ke dalam hal-hal yang gak jelas. Sedangkan masa depan insya Allah gitu ya. Jadi oke lah, fix lu ceritain tentang masa lalu lu ke gue. Jadi biar lu aja yang terjerumus ke masalah-masalah yang pernah lu injak, gue jangan gitu. Jadi buat kalian nih pokar bucin nih, captionnya tahu dah. Nah, lu kalau bucin-bucin gue aja deh ke depan gitu. Lu pokar bucin tapi dapet cewek. Bangsat doang emang lu. Bawa kotok. Pahit. Enggak, bawa cewek gak cakep, pengertian. Tapi lu sekarang udah punya cewek? Udah dong. Awas aja lu gitu lagi. Enggak dong. Gua udah bener-bener sayang gitu. Edas dalam. Sayang banget gitu. Iya, lu pertama. Sampai gua kan awal pertama kenalnya tuh gua di pinggir jalan cuy. Gua sepanjang jalan karena dia di bawahnya bukan sama gua, sama teman gua. Nah, lu curhatnya lagi. Sampai enggak sama goblok mau enggak. Lu kan ini gua jauh-jauh nih datang ke rumah lu nih pengen denger lu curhat doang. Deh, gua curhat lagi ya tentang pengalaman gua ngedapetin dia. Jadi gimana ya? Gua masukin touring, lu juga masuk kan? Iya, karena gua Iya. salah satu pendirinya Iya. gitu ya dulu. Nah, kan gua bareng lu juga kan. Dan gue suka banget sama orang itu. Dan gimana ya, waktu itu kan lu makan di pinggir gue nih kan. Iya. Kita makan, kata lu, oh iya bro udah hari, kata lu sok gitu. Padahal gue emang gue lapar gitu, cuman nggak tahu kenapa serat gue tuh pengennya ngeliatin si tete itu loh. Sampai sekarang alhamdulillah sih udah dapet gitu kan. udah bunga gitu. Terus gue pengen ketawa sumpah. Lu tuh cinlok di grup touring gitu. Iya, cuy. Gua juga belum tahu sih ya infonya. Dengar-dengarnya tuh udah jadian aja. Tanpa sepengetahuan gua lah kata Jadi, gua.
Jadi kan gue waktu pulang tuh kan apa sih, gue nyalip itu kan, Iya. gue hampir ketabrak mobil tuh kan, gue berhenti tuh kan. Itu gue jadi kan gini, jadi kan gue pulang gue tadi sama temen gue gitu, temen dia juga. Iya. Kata gue tadinya gue ajak tuh cewek gue, sekarang cewek gue kan. Kata gue, yaudah yuk teh sama gue aja gitu kan. Wih, mas hati dong coy. Speak Iya, kata gue yaudah yuk. Kata dia enggak lah, sama ini aja kan tadi kita gimana. Kata dia tuh waktu itu, udahlah kita ini kamu sama yang tadi, aku kan bawa motor ini gak ada yang bawa, nanti aku nyari lagi. Weh, dia sama teman gue dong. Dan gue tuh kempes ban, konyolnya gue kempes ban, gue coba dulu, gue sama temen gue. Temen gue kasih tuh ke temen gue lagi, ke temen nih, gue takut ngeri betus lagi ban. Tapi gue masalahnya bukan masalah betus ban doang, hati gue udah gak enak gitu kan. Jadi tuh pengen boncengan sama dia gitu. Ya boy, gue pokoknya lu gimana sih ngerasain jatuh cinta itu? Wah, tapi kan itu gue ngerasain bahwa jatuh cinta yang sesungguhnya itu adalah itu gitu. Dari situ gue kan pulang tuh, gue dari pagi belum makan tuh cuy, dari pagi belum makan. Gue maju duluan, gue ngebut. Gue ngeliat Indomaret atau Alfamart gitu kan, gue berhenti tuh beli susu, bayar brand lah, perut gue sakit, beli roti, beli rokok. Kan di depan Alfa suka ada bangku-bangku gitu kan. Iya. Gue sambil minum, rokok bengkong aja, gue ketawa-ketawa sendiri, goblok kan. Gue ketawa-ketawa sendiri. Tiba-tiba ada ibu-ibu sama anaknya. Kata anaknya, mama hari tak jalan nyata kunaon cenanya. Gue apa? Dia kira gue tuh gila gitu. Goblok. Sampai dari situ gue bingung kenapa gue ketawa sendiri gitu kan. Udahlah gue maju lagi perjalanan karena teman-teman gue udah di depan kan, dia udah duluan. Udahlah gue maju, gue ngebut mau nyalip. Gue bengong cuy, inget dia nggak tahu kenapa gitu. Berat mau nyalip, gue nabrak mobil apa tuh waktu itu. Gue berhenti kan gitu. Kata gue, yaudah pak, saya tanggung jawab bila mana kerusakannya berat gitu. Kalau sekedar lecet apa gimana saya ini, soalnya namanya juga di jalan gitu kan. Saya oke siap tuh. Jadi ngotok tuh bapak-bapak. Gue lagi keadaan bener-bener shock banget tuh ya, karena gue cinta banget. Jatuh cinta gimana sih, suka apa suka lah, udah pokoknya semua dia tentang dia gitu. Terus ngeliat sama teman gue gitu, gue naik darah banget dong cuy. Kata gue, kata gue yang satu lagi yang dia di sebelah kiri tuh, gue giniin tuh ya ke yang bawa, bapak gak usah sewot pak, yang punya mobil juga diem, kenapa bapak mesti sewot? Gue gituin kan, kata dia, udah kayak kata yang satu, udah nggak apa-apa katanya, kena naon kan cuy, mohon pak gitu, nggak apa-apa, kan gue maju gitu. Dan konyolnya gue, begonya gue gitu ya, kenapa gue mesti ngikutin dia dari belakang, udah tahu kan dia tuh sama teman gue gitu kan. Bodo amat, gue mikir bahwa teman gue tuh bisa motornya baru-baru gitu kan. Jadi lu tuh takut juga gitu? Iya takut, kenapa-napa gue ngikutin dia dari belakang. Sampai di perempatan, kita tuh yang touring Pelabuhan Ratu kan. Iya. Yang kata mau kesini bisa mambal ke jalur, tau gak? Iya, ke jalur. Ada polisi ternyata mau ketabrak sama gue, sumpah. Akibat lu bangun mikirin dia gitu. Bapak-bapak nyetopin. Bukan bapak-bapak, polisi mau ketabrak. Dek, kenapa kamu? Maaf, nggak apa-apa. Tapi itu polisi syukur alhamdulillah masih milik gue ya. Gak, gue depan gak pakai plat nomor dong, gue belum punya SIM gitu kan, masih belum izin, emang 17 tahun belum pas juga. Dari situ kan gue jalan, bret. Ada temen gue atau satu lagi, gue bengong lagi, sampai rumah gue bengong gitu kan, bengong. Jadi kan hari itu waktu hari Minggu banyak yang gas juga sih gitu ya. Yang main ya. Depan tuh motor Ninja atau Reking waktu itu. Berhenti ngedadak, temen gue ngedadak. Ban depan ngejungkir dong cuy. Saking bengongnya gue. Pas ngeliat tiba-tiba orang pada berhenti. Wah udahlah kata gue. Soalnya gue istighfar dulu dari situ. Temen-temen gue udah pada jauh nggak tahu kemana, gue saking bengong gitu. Udahlah gue gabung. Yang di belakang ada motor apa sih, gabungan CB. Udahlah gue pimpin jalan. CB duluan, gue gabung lagi gitu waktu itu sama Reking. Udahlah gue jalan, Reking berhenti, gue jalan sendiri. Gue ketemu tuh sama teman gue berempat. Gue dari jalan tuh diem nunggu orang di warung sendiri, bengong lagi, dari motor bengong lagi aja sampai gue di rumah. Gue ngeceh tuh ke cewek. Karena udah gak tahan itu, gak kuat nahan. Gue kan biasanya kalau ke cewek bodo amat lah, ngechat garing apa enggak juga bodo amat gue chat. Tapi ketika gue ngechat tuh, gue buka HP baru nyampe rumah. Waktu itu gue ketok-ketok rumah,
nggak ada siapa-siapa dong, karena itu waktu itu ada nenek gue dari Tangerang, bapak gue ke Tangerang, semuanya gue ketok-ketok belum ada yang buka, ternyata mama gue lagi istirahat, lagi tidur ibu gue tuh. Jadi itu tahun, jadi di depan rumah tuh di situ kan, nah gue inilah diam gitu, gue ngechat bingung gitu. Gue ngechat jangan, tapi kalau nggak di chat dia nggak bakalan apa gitu, rasa gue membajir gitu. Udahlah kata gue, chat aja lah anjir. Tapi gue deg-degan semua waktu itu. Chat, gue ngechat apa ya? Dan gue ngechat tiba-tiba gini dong cuy. Gimana? So asik gitu sih gue. So kenal gitu. Kata gue P waktu itu. Iya katanya. Sedih gak sih kak? Gue tiba-tiba ngomong gitu dong. Sedih gak sih gue kata gue. Kenapa emang pulang ke rumah dikunci gitu. Iya, langsung curhat gitu. Padahal baru kenal ya. Baru kenal. Tapi gue udah gimana ya? Gue jadi pertama aja kan gue minta foto-foto sama dia pinggir pantai. Dia senyum ke muka gue coy. Mukanya senyuman manis gitu. Dan kepet emang. Manisnya gitu. Kata gue udahlah, kata gue chat. Terus dia ya gitu kan. Dia kan gue ceburin gitu kan. Terus gue kasih jaket, gimana sih perhatiannya gitu. Padahal gue baru speak padahal gue baru banget gitu ke cewek gitu. Tapi gue buset apa? Gue ngechat tuh kan. Gue ngechat, ih sedih gak sih jadi aku kata gue kan. Gini. Terus emang kemana? Ke Tangerang Yuri tuh. Dia nanya, terus itu kamu tidur di mana? Oh my god. Serasa gimana hati gue. Kayak itu kayak balik perhatian gitu. Buset, kayak merhatiin banget kita gue nih. Sampai gue pernah ngechat, yang ngechat ya lu ke gue, gue ngechat kan dulu kan. Iya. Lalu gue boker sambil ngerokok, ngerokok gue bengong. Sakitnya gak inget itu orang aja kebengong, gue tolong. Iya sih, udah jatuh cinta tuh. Kotoran ayam pun kayak manis gitu. Gue boker kan. Wah kata gue, ini boker pertama kali gue indah banget nih ya. Pokoknya boker pun indah gitu. Serasanya gue tuh bukan boker lagi nongkrong di mana gitu, di pinggir gue tuh ada dia, padahal gue di WC kan tolong. Nah udahlah kata gue. Segitu aja. Gue masuk, gue ketok-ketok ke rumah. Gue bingung ini loh, motor masuk di mana? Ketok-ketok terus gue. Kan ibumu ternyata nggak ikut gitu. Udahlah kata gue, masukin gue ketok-ketok. Gue nyeduh kopi waktu itu. Kan ada pila gitu sih, gue tidur di pila. Sampai gue tidur ngeliatin lampu aja. Jadi di lampu tuh gimana ya? Kayak dia gitu. Kebayang-bayang mulu anjrit kata gue. Pokoknya dari situ gue tidur tuh kan. Pagi-pagi bangun. Habis bangun gue tuh ke air lagi gitu mandi. Biasalah sebat dulu. Cowok yang suka ngerokok pasti ngerasain lah sebat dulu, mau mandi sebat gitu. Terus dari situ gue gimana ya? Wah enjoy banget gitu. Dan terus gue kalau kan dia teman lu juga gitu kan. Iya. Kata gue udahlah, kata gue lu ini aja deh. Iya kan jaket gue di dia. Terus dipinjemin ya? Dipinjemin itu. Terus dia kata dia ngechat, Sahrul jaket kamu ada di aku di rumah. Buset. Pokoknya kesempatan itu kesempatan ya. Kesempatan gitu ya. Jadi waktu itu kan jaket gue dipinjemin sama dia. Terus dia tuh nanya, kamu jadi ke rumah aku ngambil. Katanya. Pokoknya gimana sih? Pokoknya kalau kayak bucinan mah jantungnya berdebar-debar gitu. Lebay lu. Anjas, pokoknya mah bawah dari situ kan gue suka banget gitu. Dia nyuruh ke rumah. Waktu itu bareng lu kan, emang teman lu gitu. Dibikin kesempatan gitu. Speak antar gua dong. Dia tuh antar gua gitu. Antar gua dong ngambil jaket ke rumah dia gitu. Kata gue, ayo. Taunya nyampe rumah udah dibikin nyamuk. Udah sama dia. Parah gak sih? Dan sekarang alhamdulillah gitu, gue udah ngejalanin hubungan. Jangan berapa bulan gitu lah. Lu jangan tahu lu. Nanti ada yang di kolom komentar bikin video bikin film lagi. Janganlah gitu. Jadi doain aja sama lu semua. Singkat cerita emang gue udah jadian. Jadi pas lu ke rumah tuh langsung jadian gitu ya? Enggak, gue PDKT-an beberapa bulan gitu. Pindah pokoknya, dan udah deh dari situ gue nyoba gitu kan. Pokoknya lu nembak cewek gimana sih cuy? Dari situ gue down banget gitu. Lu nembak cewek tuh di online atau langsung bertatap muka? Tadinya gue mau di muka gitu, cuman lu tau lah sifatnya. Di online tuh nembak? Iya gitu, gue di online terus ngungkapin lagi secara langsung. Kalau lu di online gitu, lu jangan jadi cowok deh. Karena
apa sih zaman sekarang tuh butuhnya tuh bukti, cewek tuh bukan kata-kata doang. Karena Gini deh logikanya. Memang sebuah wanita itu membuktikan sebuah bukti. Jadi gini logikanya, percuma aja Anda nembak di depan muka, tapi Anda tidak bisa memperjuangkan apa-apa yang jatuh. iya tergantung ya. Jadi- Tergantung cowoknya kayak gimana. Jadi nggak masalah buat para cowok-cowok, gue support lu yang nembak lewat SMS, WA, DM, IG, nelpon. Oke semuanya. Tapi lo harus bisa janji. Bukan hanya sekedar janji, lu bisa ngebuktiin bahwa lu mampu ngebuktiin bahwa lu bisa mencintai dia. Jadi jangan hanya sekedar, oh gue sayang nih, main-main sebulan 2 bulan putus, lu banci cuy. Jadi ketika lu mencintai seorang wanita bukan hanya sekedar mengungkapkan, tapi perjuangkan. Kalau Anda bisa memperjuangkan, tapi kalau ketika Anda memainkan, pecundang. Iya. Jadi Buat Pak Boy nih salam. Iya. Salam nih dari gua. Pak Boy udah lewat tuh gua. Kenapa? Jangankan Pak Boy. Bulu juga mau gua dapet lu cuy. Sekali kedip ya. Iya. Sekali kedip doang ya dah. Assalamualaikum mah. Ininya ada nih dapat. Pokoknya jadi doain aja buat lu semua, gue lagi hubungan, semoga gue langgeng ke depannya, baik ke depannya gitu, semoga gue jodoh gitu, karena jodoh bukan, emang jodoh Allah yang menakdirkan, cuman kita yang mencari. Ketika kita tidak mencari, logikanya gini, rezeki memang Allah yang mencari, tapi ketika kita tidak ikhtiar untuk mencari rezeki, apakah rezeki itu akan datang? Gak bakal dapet. Iya, makanya kita yang nakdirin, kayak kita yang bikin gitu. Doa dari semua, semoga gua langgeng, gua bisa nikah sama dia karena gua suka banget sama dia. Sayang, bukan pasti lu mikirnya cewek apa, cowok ibu-ibu, cowok, lebay banget, bukan lebay. Ketika Anda ketika Anda jatuh cinta, maupun orangnya itu gimana, hargai. Kenapa? Karena yang Anda mainkan, karena yang Anda taruh itu perasaan, bukan permainan. Karena Gitu. perasaan tuh gak bisa dimain-mainin. Iya, gitu. Ketika Anda memainkan perasaan, berarti di situ juga Anda memainkan otak Anda sendiri. Karena terlalu bodoh untuk memainkan perasaan gitu. Sampai lu boker juga bisa jadi indah gitu. Iya. Itu bukti gak rasa gitu kan. Pokoknya udahlah, gue curhat segini gitu kan. Semoga jadi pelajaran buat semua yang nonton. Jadi udahlah, doain aja gue gitu kan buat semua yang belum subscribe, belum like, belum nyalakan itu kohkolnya, lonceng buka. Sudah mah kohkol, bunyinya nyalain, notifikasinya biar lu tahu semua. Yang pada ya di konten saya. Ya, ikutin terus kontennya. Insya Allah kedepannya bakal ada konten-konten yang menarik. Insya Allah juga gue turun lagi ketika gue ada waktu luang apa gimana ngebantu gitu. Jadi nih ada pertanyaan dari gue nih. Tips lu buat dapetin cewek gimana sih? Kasih tahu dong kita dong. Buat dapetin cewek gini, simple sih. Kalau lu dapetin cewek gini cuy, lu juga bingung ya. Kalau lu nggak bisa berani mengungkapkan secara langsung, setidaknya lu bisa nyuruh misalkan temen. Kalau lu nggak berani dapetin WA-nya, lu nyuruh temen. Ibaratnya gini deh, kalau lu nggak bisa naik ke pohon, masa nggak ada galasi buat ngambil itu buah, ya kan? Jadi buat cowok-cowok yang pengen banget ngedapetin satu cewek yang lu suka, sampai titik manapun, ketika cewek itu belum ngasih hati ke lu, tetap lo harus suka. Kenapa? Ya karena ketika lo nanti udah berpikir, itu pasti berpikir, kenapa dia seakan-akan nunggu gua banget, emangnya nggak ada cewek lain gitu kan? Iya kan? Nah terus lo diem aja, lo meskipun dia ngechatnya simpel gitu kan, ceweknya balasnya simpel, tetaplah lo balas seasik mungkin, karena cewek itu terkadang agak egois. Kenapa? Dia suka ingin dimengerti, tapi dia sulit untuk mengerti orang lain gitu. Jadi buat semua udahlah gitu, mau bucin silahkan bucin gitu. Kalau prinsip dari gua, jalani apa yang kamu sukai, jangan hanya sekedar mengagumi, mencintai lalu ditinggalkan gitu, sakit ya. Jadi buat kalian tuh jangan menyerah kalau kalian tuh jatuh cinta gak bisa ngungkapin, karena banyak jalan menuju Roma gitu. Iya, jadi tiada istilah gagal selagi kita mampu untuk berjuang. Iya betul. Udah cukup sekian dari gua. Wassalamualaikum. Jangan lupa subscribe. Oke, dah. Ya buat kalian yang punya masalah atau pengen curhat bareng saya, bisa di DM ya, atau juga bisa di komentar juga, ditulis. Terima kasih. Maaf juga nih bila gua sama rekan saya nih
ada kata-kata yang kurang berkenan bagi kalian atau kurang sopan gitu menyinggung juga. lah Iya. kalau kasar. Kami nggak berniat ya, karena kami cuma luruskan aja niatnya. Jadi buat kalian terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa support terus channel saya. Jangan lupa juga yang belum subscribe, like, comment, and share-nya juga ya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih buat waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.